Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Mineralogi dan Petrografi, di mana kita sudah menginjak minggu ke-12 ya teman-teman. Jadi di minggu ke-12 ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih tentang petrologi atau petrografi. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan bahasan kita di minggu sebelumnya yang kita sudah membahas terkait dengan pengantar sedikit terkait dengan batuan sedimen. Kenapa batuan sedimen itu dia letaknya bisa menyebar yang secara luas di atas permukaan bumi? Kenapa batuan sedimen itu jenisnya sangat banyak sekali? Terus kemudian ciri-ciri lain dari batuan sedimen itu sudah kita bahas kemarin, dan di minggu kali ini kita akan lebih spesifik masuk ke dalam mengidentifikasi batuan sedimen. Jadi bagaimanakah atau parameter apakah yang bisa kita gunakan untuk kita melakukan pengidentifikasian atau melakukan pengukuran sifat-sifat terhadap batuan sedimen. Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, untuk yang pertama ini sedikit kemarin mengulang kenapa batuan sedimen itu menjadi sangat banyak sekali jenisnya ya di atas permukaan bumi, karena memang batuan sedimen itu kalau kita runut dari asal prosesnya atau asal muasalnya itu bisa berasal dari 3 batuan. Bisa dari batuan beku yang berubah menjadi batuan sedimen, bisa dari batuan metamorf yang berubah menjadi sedimen, ataupun dari batuan sedimen sendiri. Jadi dari batuan sedimen mengalami proses penghancuran, kemudian dia mengalami litifikasi kembali dan terbentuklah batuan sedimen yang baru bisa terjadi. Karena dia sumbernya bisa berasal dari 3 batuan, maka otomatis jenis dari batuan sedimen hasilnya pun juga akan lebih banyak dibandingkan batuan-batuan yang lain. Sehingga ketika kita belajar batuan sedimen memang berbeda dengan ketika kita belajar batuan beku dan batuan metamorf yang jenisnya mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita belajar batuan sedimen jenisnya akan banyak sekali gitu. Kemudian ini ya kemarin kita juga sudah sempat bahas di slide terakhir. Jadi bahwa ketika kita ingin mengidentifikasi batuan beku batuan sedimen, maka kita harus bedakan antara batuan sedimen klastik dan juga batuan sedimen non klastik. Kalau klastik itu kan berasal dari hasil proses hancuran batuan sebelumnya. Tapi kalau yang non klastik kan dari hasil dari proses organisme seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu bisa membedakan ini klastik ini non klastik, terus langkah selanjutnya kita harus melakukan identifikasi. Ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen klastik dan juga batuan sedimen non klastik, itu pun parameter yang digunakan itu adalah hal yang sangat berbeda. Secara umum ketika kita berbicara parameter umum itu sama, jadi warna, struktur, tekstur, dan juga komposisi mineral. Tetapi ketika kita lebih detail di setiap parameter itu akan berbeda-beda. Seperti ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen klastik, karena dia itu merupakan hasil dari proses hancuran batuan sebelumnya, kemudian terendapkan, kemudian terlitifikasi kembali, maka dia akan membentuk namanya struktur foliasi atau struktur perlapisan yang sangat terlihat gitu. Sehingga ketika kita mempelajari tekstur, kita tuh bisa melihat dari ukuran butirnya, kita bisa melihat dari pemilahannya atau sortasinya, karena dia menunjukkan perlapisan yang sangat terlihat, kemudian tingkat kebundarannya itu bisa kita lihat. Tetapi berbeda kasus dengan non klastik. Ketika non klastik itu adalah batuan sedimen yang terbentuk karena hasil proses organisme, sehingga ketika kita belajar struktur tekstur ya kita murni hanya belajar struktur teksturnya apa gitu yang terbentuk dari hasil proses organisme. Bahkan beberapa kasus batuan sedimen non klastik ini biasanya itu tidak terlihat struktur foliasinya atau struktur pelapisannya itu tidak terlihat. Padahal dia masuk ke dalam batuan sedimen. Padahal penciri khas dari batuan sedimen itu ada perlapisannya. Kenapa ya? Karena dia terbentuk dari proses pengendapan dari 4 agen ya, kemarin kita sudah belajar, air, angin, es, dan juga gelombang seperti itu. Oke, kita akan mulai masuk satu persatu. Kita mulai dulu dari yang sedimen klastik ya. Jadi kita belajar dulu yang sedimen klastik. Kita mulai dari langsung terkait dengan warna. Warna mungkin tidak perlu saya bahas karena teman-teman mungkin sudah
bisa tahu semua ketika ke lapangan ketemu batuan terus bisa melihat warnanya. Tinggal ditulis warna aslinya itu apa ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen dan batuan sedimen. Ketika kita ingin mengidentifikasi batuan, ketika kita mengidentifikasi warna, ya itu hanya ada satu warna yang kita lihat itu apa. Beda dengan kita mengidentifikasi mineral itu ada warna nyata, ada warna semu, atau ada warna aslinya, itu beda. Tapi kalau batuan ya warna aslinya itu warna yang kita lihat. Ketika teman-teman ketemu misalkan batu gamping ya warnanya putih. Ketika teman-teman ketemu batu konglomerat ya warnanya mesti ada agak kehitaman. Ketika teman-teman ketemu batu breksi gitu ya, breksi vulkanik itu mesti dia ada coklat kemerahan seperti itu. Itu adalah warna. Jadi saya kira warna tidak perlu kita bahas karena teman-teman sudah bisa langsung mengidentifikasi ketika teman-teman menemukan batuannya seperti itu. Nah, terus kemudian kita langsung menginjak saja yang kedua yaitu terkait dengan struktur. Nah, struktur batuan sedimen itu ada apa saja? Nah, struktur batuan sedimen itu secara umum terbagi menjadi 3. Ada struktur pre-deposisional, struktur sin-deposisional, dan juga struktur post-deposisional. Bedanya apa? Namanya saya sudah kelihatan, struktur pre-deposisional. Jadi dia strukturnya terbentuk sebelum terjadinya pengendapan, atau struktur batuannya itu terbentuk sebelum pengendapan sedimen yang lebih mudah dan dapat dilihat pada permukaan bidang perlapisannya. Jadi antara proses terbentuknya batuan atau litifikasi dengan struktur dari batuannya itu terbentuk lebih dahulu strukturnya. Contohnya ada flood cast, ripple mark gitu ya. Ripple mark itu contohnya yang ini, gambar yang diperlihatkan ini. Jadi dia menunjukkan adanya struktur ini. Jadi ketika struktur berupa ripple mark itu seperti gelombang gitu ya, seperti gelombang. Gelombang ini kalau teman-teman lihat kan di sini. Nah ini ada strukturnya, kalau teman-teman lihat di tengah sini kan ada struktur seperti mirip gelombang gini. Nah ini ada ripple mark. Ripple mark ini kalau kita berbicara terkait dengan struktur batuan sedimen, memang dia terbentuknya itu pre-deposisional atau ketika batuan itu belum mengalami pengendapan, dia sudah terbentuk struktur ripple mark ini. Sehingga ketika itu terendapkan ya strukturnya masih tetap, jadi menunjukkan adanya ripple mark seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu struktur sin-deposisional. Jadi struktur sin-deposisional ini adalah struktur yang terbentuk bersamaan dengan pengendapan sedimen, sehingga dia mesti mengikuti pola pengendapan sedimen seperti itu. Nah ini ya contohnya ya. Nah kalau yang terbentuk bersamaan ada cross bedding. Cross bedding itu ya ketika ada lapisan silang siur. Kemudian ada graded bedding, yaitu ada bergradasi, dan ada struktur laminasi. Laminasi itu berlapisan biasa gitu. Nah ini adalah terbentuknya bersamaan. Jadi strukturnya itu, struktur dari batuan sedimen itu dia terbentuknya bersamaan. Ketika terendapkan ya dia akan terbentuk. Nah, ini contohnya cross bedding ya. Dia cross bedding itu lapisan silang siur. Jadi lapisan dalam satu batuan itu ada yang tidak selaras gitu ya. Jadi misalnya bagian atasnya lapisannya ke atas seperti ini, ya bagian bawahnya dia agak miring ke sini, di bawahnya balik lagi ke sini. Ini adalah lapisan cross bedding atau silang siur. Tapi kalau graded bedding itu dia bergradasi, jadi sortasinya itu baik. Jadi misalkan yang atas itu dia sortasinya itu kasar, semakin ke bawah semakin halus. Itu adalah graded bedding. Nah, kemudian struktur ada yang terakhir yaitu struktur post deposisional. Post deposisional yaitu strukturnya terbentuk setelah terjadi pengendapan sedimen yang umumnya berhubungan dengan deformasi gitu. Jadi kalau yang post itu namanya post, berarti ketika sudah batuan itu terbentuk, terdeposisi, terlitifikasi, baru struktur baru terbentuk. Jadi biasanya ini berkaitan dengan proses deformasi atau proses perubahan atau batuan gitu. Mungkin ada stres, ada mungkin shear dan seterusnya. Ada stres, batuannya terlipat, makanya terbentuk struktur slam, struktur flame structure. Sebenarnya kan struktur lipatan pada batuan sedimen itu terbentuk post deposisional. Kenapa ya? Karena dia
ada batuannya dulu, terbentuk batuannya dulu, baru kemudian struktur itu ada. Karena batuan itu mungkin terletak di suatu tempat, dia memiliki tekanan tinggi sehingga batuan itu menjadi terlipat. Nah, itu adalah yang post deposisional. Jadi prinsipnya ada 3, pre-deposisional, sin-deposisional, dan juga post-deposisional. Pre itu sebelum terbentuknya, kalau yang sin bersamaan, kalau yang post itu setelah dari terbentuknya batuan. Nah, itu secara umum ya, struktur sedimen secara umum. Nah, terus kemudian kalau di struktur batuan sedimen klastik itu bagaimana? Tadi saya katakan struktur batuan sedimen klastik itu adalah struktur batuan yang dia sifatnya ada perlapisannya. Jadi hampir rata-rata semua batuan sedimen klastik itu dia karena terbentuknya itu akibat dari hasil rombakan batuan sebelumnya dan juga terendapkan nantinya, makanya struktur batuan sedimen klastik ini pasti sebagian besar akan menunjukkan adanya kesan perlapisan atau foliasi gitu. Sehingga ketika teman-teman mengidentifikasi batuan sedimen klastik, strukturnya itu apa saja pilihannya atau jenis-jenis struktur dari batuan sedimen klastik itu apa saja. Pertama ada struktur masif. Struktur masif adalah tidak menunjukkan adanya struktur. Nah, ini memang sebagian kecil ya. Jadi kalau teman-teman tidak ketemu batuan sedimen klastik, kok dia tidak ada kesan perlapisannya, tidak menunjukkan apapun, ya dia masuk yang kelas masif. Jadi dia tidak menunjukkan adanya struktur tertentu. Kemudian adanya perlapisan sejajar. Perlapisan sejajar teman-teman sudah melihat ya, jadi sejajar semua dari satu batuan utuh itu, dia satu perlapisannya sama semua. Misalkan contohnya di gambar ini, dia perlapisannya itu ya mendatar semua gitu. Mendatar semua. Ini adalah lapisan sejajar. Ataupun nanti misalkan berdiri semua atau miring semua, itu lapisan sejajar. Nah, kemudian yang kedua ada laminasi. Ya, laminasi ini sebenarnya sama dengan perlapisan sejajar, tapi cuma dari ukuran ketebalan perlapisannya. Kalau laminasi, ketebalan perlapisannya itu hanya kurang dari 1 cm. Jadi kalau teman-teman menemukan ada batuan sedimen, kok ketebalannya itu dia kurang dari 1 cm, ada perlapisannya terlihat sejajar semua, tetapi kalau ketebalannya kurang dari 1 cm, berarti dia masuk ke struktur laminasi. Tetapi ketika dia lebih dari 1 cm, dia masuk ke yang struktur perlapisan sejajar seperti itu. Kemudian ada perlapisan pilihan, yaitu ada graded bedding. Tadi saya katakan dia ada perlapisan yang menunjukkan pemilahan yang sangat baik itu nggih. Nah, contohnya ini, jadi misalkan dari bagian bawah dia kasar, semakin ke atas dia jadi semakin halus. Ini adalah graded bedding, tapi dalam satu batuan ya. Jadi ketika teman-teman menemukan singkapan batuan, kok dia melihat entah itu baik ke atas ke bawah ataupun samping kanan kiri, yang tapi ketika perlapisannya itu dia menunjukkan adanya kesan perlapisan, di setiap perlapisannya itu menunjukkan adanya pemilahan atau adanya perbedaan gradasi dari ukuran butir-butir batuannya, nah itu dia dinamakan struktur graded bedding. Biasanya struktur graded bedding ini dominannya terbentuk pada batuan sedimen yang dia proses pengangkutannya oleh air sungai, air gitu nggih. Biasanya seperti itu hampir sebagian besar. Kemudian ada perlapisan silang siur atau cross bedding. Nah, tadi saya katakan silang siur adalah lapisan yang dia dalam satu batuan itu perlapisannya itu ada yang tidak selaras gitu. Contohnya di batuan ini, misalkan paling atas lapisannya dia menunjukkan seperti ini, bawahnya agak miring ke atas seperti ini, dan bawahnya kembali lagi seperti yang bagian atasnya. Itu adalah lapisan silang siur. Jadi lapisan silang siur itu ada beberapa, dalam satu batuan ada beberapa lapisan yang dia itu tidak sama arahnya atau tidak sejajar seperti itu. Dan yang terakhir yaitu jejak organisme. Jadi kalau teman-teman menemukan ada jejak organisme, itu dia masuk dalam struktur batuan sedimen. Dan rata-rata memang jejak organisme ini terbentuknya di batuan sedimen. Jadi kenapa di batuan beku, batuan metamorf itu jarang sekali ditemukan jejak organisme, tapi kenapa di batuan sedimen banyak sekali jejak organisme? Ya karena tadi saya katakan penyebaran batuan sedimen itu hampir merata di atas permukaan bumi, hampir 60%. Dan kemudian karena kalau kita lihat agen pengendapan atau agen yang menyebabkan terbentuknya batuan sedimen, agennya yaitu ada air, angin, gelombang, itu dia menjadi pusat kehidupan.
Contohnya air gitu ya. Air itu kan mesti rata-rata dulu makhluk hidup, organisme membutuhkan air sehingga dia mesti akan mendekati sumber air. Nah, oleh karena itu ketika itu terendapkan oleh air, otomatis ya di sekitar situ mesti banyak sekali organisme yang pada akhirnya nanti akan mengalami litifikasi, pembatuan, ikut terbatukan bersama dengan proses dari litifikasi batuan sedimen yang diangkut oleh air tadi, sehingga menyebabkan jejak organisme banyak ditemukan di batuan sedimen. Okay. Jadi untuk struktur batuan sedimen klasik itu ya ada masif, perlapisan sejajar, laminasi, perlapisan pilihan, graded bedding, perlapisan silang siur, cross bedding, jejak organisme. Nah itu untuk struktur dari batuan sedimen klasik. Karena batuan sedimen klasik ini adalah salah satu ciri batuan sedimen yang sangat ideal karena dia mesti menunjukkan adanya struktur perlapisan. Yang masif itu hanya sedikit sekali gitu. Nah, kemudian kita masuk ke tekstur gitu guys. Setelah warna, struktur teman-teman bisa mengidentifikasi apakah dia dilihat secara kasat mata itu bisa terlihat, oh dia masuk laminasi karena ukurannya ketebalannya kurang 1 cm, oh dia masuk perlapisan sejajar, oh dia masuk jejak organisme, oh dia masuk graded bedding, dia masuk silang siur, oh dia masuk masif, itu bisa pakai langsung kasat mata. Kemudian setelah teman-teman tahu struktur, teman-teman harus mengidentifikasi tekstur. Tekstur di batuan sedimen klasik terbagi menjadi 3. Ada ukuran butir, ada sortasi, dan yang terakhir ada yang namanya kebundaran. Yang pertama yaitu ukuran butir. Ukuran butir di batuan sedimen itu menurut kelas Wentworth tahun 1922 di batuan sedimen klasik terbagi menjadi 3 kelas. Ada yang namanya rudit, arenit, dan juga ilutit gitu ya. Secara umum ada 3, rudit, arenit, ilutit. Rudit itu yang ukurannya paling besar. Jadi ukurannya kisaran di atas 2 mm. Jadi kalau teman-teman ketemu batuan ukuran butirnya batu sedimen klasik ukuran butirnya di atas 2 mm itu dia masuk klasifikasi rudit. Kalau dari ukuran 1/16 sampai 2 itu kelas intermediate, dia namanya arenit. Tapi kalau yang di bawah kurang dari 1/25, 1/16 itu namanya ilutit. Jadi kelas-kelas di bawah jadi ada ketiga ya, rudit, arenit, ilutit. Rudit itu yang ukurannya besar lebih dari 2 mm. Kemudian ilutit itu arenit itu yang ukurannya sedang antara 1/16 sampai 2 mm. Kalau yang ilutit itu dia kecil, kurang dari 1/16 gitu ya. Nah, di rudit, arenit, ilutit bisa terbagi lagi. Di rudit itu pembagiannya ada 4. Lebih dari 256 mm dinamakan boulder atau bongkah. Kalau yang 64 sampai 256 namanya kobel. Kalau yang 4 sampai 64 namanya pebble. Kalau yang 2 sampai 4 itu namanya granul gitu nggih. Nah, contohnya apa? Konglomerat breksia itu seperti itu. Kemudian kalau yang arenit itu yang ukuran 1/16 sampai 2 itu hanya ada 1 kelas. Itu adalah masuknya klasifikasinya sand atau pasir seperti itu. Kalau yang ilutit terbagi menjadi 2. Ilutit terbagi menjadi 2, ada yang 1/256 sampai 1/16 itu namanya silt atau debu. Yang kurang dari 1/256 itu namanya clay atau lempung seperti itu. Dia masuk klasifikasinya yaitu mud. Jadi kalau secara umum terbagi rudit, arenit, ilutit. Rudit yang besar, arenit yang tengah-tengah, ilutit itu yang kecil. Rudit dibagi jadi 4, ada boulder, kobel, pebble, granul. Arenit, sand. Ilutit ada silt dan juga clay seperti itu. Nah, itu untuk ukuran butir. Jadi teman-teman tinggal menggunakan ukuran kalau pakai milimeter gitu nggak, milimeter, ada ukurannya milimeter gitu. Nah itu yang ukuran butir. Setelah teman-teman tahu ukuran butir, tinggal mengukur ukuran butir-butirnya, butir-butir penyusun batuan sedimen. Nah itu kemudian teman-teman lakukan identifikasi sortasi gitu. Jadi dalam satu perlapisan itu bagaimana sortasinya. Jadi bagaimana susunan butir-butir batuan sedimen
sedimen plastiknya. Apakah dia very well atau hanya well atau moderately atau poorly atau very poorly. Jadi sortasi itu adalah susunan dari batuan. Jadi semakin ukurannya itu sama, itu dikatakan sortasinya baik. Tetapi ketika ukurannya campur, misalkan dalam satu perlapisan itu ada yang ukurannya besar-besar, ada yang kecil-kecil, ada yang tengah-tengah, itu dia namanya poorly atau sangat jelek sortasinya. Pokoknya itu skalanya. Jadi teman-teman sebenarnya ketika ingin mengidentifikasi sortasi itu cukup membawa komparator ini. Jadi teman-teman tinggal membawa komparator yang saya sajikan ini, dibawa ke lapangan, dicocokkan kira-kira dia cocok yang mana, apakah dia masuk ke yang very well, well atau moderately atau poorly atau very poorly gitu. Tapi secara konsep semakin ukuran butirnya dalam satu perlapisan itu sama, mirip, dia itu dikatakan sortasinya bagus. Tetapi semakin bervariasi dalam satu perlapisan ukuran butirnya, dia dikatakan sangat buruk gitu. Itu sortasi atau pemilahan. Saya kira ini adalah hal yang sangat mudah, teman-teman tinggal mengidentifikasi di lapangan saja. Kemudian tingkat kebundaran, itu yang ketiga untuk mengidentifikasi tekstur batuan sedimen plastik. Ada yang mulai dari sangat membulat tanggung, menyudut tanggung sampai ke sangat menyudut gitu. Terus bagaimana cara membedakannya? Tinggal membawa komparator. Teman-teman tinggal membawa komparator ini kemudian ke lapangan, kemudian dicocokkan. Oh, apakah dia masuk kelas yang sangat menyudut? Apakah masuk yang kelas menyudut? Apakah masuk yang kelas bundar atau membulat? Tinggal membawa komparatornya, dicocokkan kira-kira. Nah, ini pun juga sangat mudah sekali karena teman-teman tinggal membawa komparator, cocokkan di lapangan. Dia masuk kelas yang mana seperti itu. Nah, itu untuk identifikasi tekstur di batuan sedimen plastik gitu, oke. Jadi saya kira sangat mudah sekali karena semua itu bisa dilihat dengan kasat mata. Teman-teman tinggal membawa komparator, dicocokkan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk komposisi mineralnya bagaimana? Nah, untuk menentukan komposisi mineral di batuan sedimen memang ini agak berbeda ketika kita mengidentifikasi batuan beku ini. Batuan beku itu hanya ada 7 komposisi mineral utama. Tetapi ketika kita belajar batuan sedimen, karena di situ ada penyusunnya, karena ada proses pengendapan atau ada sedimen-sedimen yang terlitifikasi, tersementasi. Makanya ketika kita mengidentifikasi komposisi batuan sedimen plastik itu terbagi menjadi 3. Ada dikenal dengan namanya istilahnya matrik atau material dasar, ada yang namanya butir atau fragmen, dan ada yang namanya semen. Bedanya apa? Kalau yang butir atau fragmen itu adalah ukuran butir-butir yang besar-besar. Jadi ukuran butir-butir yang besar-besar itu sumbernya dari mana? Dia termasuk batuan apa? Oh, ternyata yang besar-besar misalkan mineralnya kuarsa. Nah, itu adalah butir atau fragmen komposisi mineralnya. Kemudian matrik itu komposisi mineral yang ukurannya itu kecil-kecil gitu ya, berupa pecahan kecil-kecil. Kalau yang semen itu apa ya? Yang dia menyemennya seperti itu. Dia yang mengikat butir-butir dari batuan, itulah yang dinamakan semen. Sehingga ketika kita mengidentifikasi batuan sedimen, kita harus sebutkan fragmennya apa, matriksnya apa, semennya itu apa, seperti itu. Jadi intinya fragmen itu adalah ukuran bongkah-bongkah butir batuan yang besar, itu mineralnya apa. Kalau yang matrik itu yang ukuran bongkah kecil-kecil, kalau yang semen itu yang dia mengikat dari berbagai macam batuan tadi. Nah, kalau yang semennya terbagi menjadi 3 ya. Ada semen karbonat yang dia itu berupa bisa kalsit dolomit, ada semen silika yang berupa kalsedon dan juga kuarsit, ada semen oksida besi berupa limonit, hematit dan juga siderit. Jadi untuk batuan sedimen plastik semennya itu cuma ada 3, semen karbonat, semen silika atau semen oksida besi seperti itu. Ini contoh ilustrasinya ya. Jadi kalau teman-teman menemukan batuan seperti ini, ya bongkah-bongkah besar ini namanya adalah fragmennya. Teman-teman tinggal identifikasi ini mineralnya apa gitu yang fragmennya. Tuliskan berarti fragmennya misalkan mineralnya kuarsa gitu. Terus kemudian yang matrik yang mana? Matrik itu yang kecil-kecil ini. Nah, matrik yang kecil-kecil ini itu apa dia? Oh, ternyata yang kecil-kecil ini misalkan feldspar seperti itu. Kemudian semen itu yang menyemen ini, yang dia mengisi rongga-rongganya ini, yang dia saling mengikat itu namanya semen. Jadi semennya apa? Apakah semen karbonat, atau semen silika, atau semen oksida besi? Kalau yang karbonat itu ada kalsit dolomit, yang silika ada kalsedon kuarsit, kalau yang oksida besi ada limonit, hematit, siderit seperti itu. Itu untuk
komposisi mineral batu sedimen klastik. Memang cukup tricky ya, beda dengan batuan beku. Batuan beku itu hanya cukup satu saja mengidentifikasinya, tidak perlu tahu matrik, tidak perlu tahu butir, tidak perlu tahu semen. Tapi kalau yang batuan sedimen harus tahu matrik, harus tahu fragmen, harus tahu semen, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan dari kunci identifikasi batuan sedimen klastik ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tekstur strukturnya, apakah dia masuk rudit, apakah masuk arenit, apa masuk ilutit, kemudian komposisi mineralnya apa, ciri batuannya bagaimana, nanti bisa ketahuan nama batuannya. Misalkan struktur teksturnya tuh rudit, kemudian fragmennya tuh dia menyudut, berarti dia nama batuannya dia adalah breksi, seperti itu. Nah, itu adalah yang batuan sedimen klastik. Jadi saya kira untuk batuan sedimen klastik cukup mudah sekali untuk mengidentifikasinya, karena memang dia itu terlihat pelapisannya, dan juga secara kasat mata itu bisa dilihat ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen klastik. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita masuk yang selanjutnya, yaitu batuan sedimen non klastik. Batuan sedimen klastik secara umum sama, jadi warna, struktur, tekstur, dan juga komposisi mineral. Warna saya kira tidak perlu kita bahas karena sangat mudah sekali teman-teman mengidentifikasi warna. Kemudian kita tinggal mengidentifikasi struktur. Strukturnya itu bagaimana kalau di sedimen non klastik? Karena dia sedimen non klastik terbentuknya karena organisme, maka strukturnya itu sangat berbeda dengan struktur batuan sedimen klastik. Rata-rata batuan sedimen non klastik ini dia tidak menunjukkan kesan perlapisan karena dia terbentuk oleh proses organisme yang membeku atau organisme yang mengalami litifikasi, yang sudah mati mengalami litifikasi, dan seterusnya. Nah, kalau struktur batuan sedimen non klastik itu ada apa saja? Pertama ada fosfoliferus. Fosfoliferus itu menunjukkan adanya fosil gitu nggih. Jadi kalau teman-teman menemukan batuan sedimen non klastik kok dia ada fosil-fosilnya, berarti dia masuk yang fosfoliferus gitu. Contohnya yang di gambar ini. Jadi teman-teman kalau menemukan ada batu sedimen non klastik, karena ini tidak ada kesan perlapisannya, biasanya dia non klastik. Terus di sini ada fosil cangkang-cangkang seperti ini, ya berarti dia masuk yang kelas fosfoliferus. Kemudian ada oolitik. Oolitik adalah fragmen klastik diselubungi oleh mineral non klastik bersifat konsentris, diameter kurang dari 25 mm. Jadi kalau teman-teman ketemu tadi ya, di batuan sedimen itu kan ada fragmen, matrik, dan juga semen. Ketika teman-teman menemukan ada fragmen batuan yang klastik yang berasal dari hancuran batuan sebelumnya, dia itu ukuran butirnya itu kurang dari 2 mm dan sangat tipis, sangat kecil sekali, berarti dia masuk kelas oolitik. Contohnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada butir yang sangat halus kecil-kecil. Nah, butiran halus yang kecil-kecil ini adalah fragmen plastik yang berasal dari batuan-batuan yang sebelumnya, hancuran batuan sebelumnya yang dia membantu lagi oleh proses organisme. Tetapi ukurannya hanya 2 mm, ini namanya oolitik. Kemudian kalau yang ukurannya lebih dari 2 mm dinamakan pisolitik. Contohnya ini, ya ini adalah yang fragmen yang besar-besar ini, karena ukurannya lebih dari 2 mm dan dia merupakan fragmen plastik, dia dinamakan pisolitik. Seperti itu. Kemudian ada konkresi. Konkresi itu sama dengan oolitik namun tidak konsentris. Jadi kalau oolitik dia fragmennya cenderung membulat gitu nggih. Jadi kecenderungannya itu dia membulat-membulat. Pisolitik juga sama membulat-membulat. Tapi kalau yang ketika teman-teman menemukan fragmen plastik kok ukurannya kecil, ukuran 2 mm tapi dia menyudut dan seterusnya, tidak cenderung membulat, dia dinamakan konkresi seperti itu. Jadi ada fosfoliferus, adanya fosil, oolitik, dia ada fragmen plastik membulat, ukurannya kurang dari 2 mm, pisolitik lebih dari 2 mm seperti oolitik tapi lebih dari 2 mm, konkresi sama seperti oolitik tapi bentuknya tidak membulat tapi bisa menyudut dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada cone-in-cone, kemudian ada bioherm, biostorm, geode, dan juga steolith gitu. Memang kalau untuk yang klasifikasi yang 3 ini, yang ke 4 yang ini atau 5 ini, dia cukup agak susah diidentifikasi di lapangan. Beda dengan tadi yang ke-4 tadi, yang fosfoliferus,
oolitik, pisolitik, dan juga konkresi itu di lapangan bisa kita identifikasi, bisa kita lihat. Tapi kalau yang ini agak susah. Kon-in-kon itu apa? Pada batuan gamping kristalin berupa pertumbuhan kerucut per kerucut. Jadi memang kemarin ketika kita belajar sedimen non klasik itu kan terbagi di dua, ada yang sifatnya karbonatan, ada yang sifatnya silikaan. Kalau yang karbonatan itu dia strukturnya ada yang namanya kon-in-kon. Jadi pada batuan batu gamping yang dia dominannya adalah gampingan, ketika dia ditemukan adanya pertumbuhan kerucut-kerucut itu dia dinamakan kon-in-kon. Gitu. Jadi kalau strukturnya itu ada kerucut-kerucutnya namanya kon-in-kon. Kemudian ada biohem. Biohem itu adalah tersusun oleh organisme murni in situ. Jadi dia contohnya kalau di gambarnya adalah ini. Jadi dia memang benar-benar dari proses organisme yang ada di situ. Jadi misalkan teman-teman melihat lingkungan pengendapannya rawa, berarti kalau di situ ada endapan organisme rawa yang menyebabkan terbentuknya batuan, berarti dia dinamakan biohem. Kalau biostom apa? Biostom itu adalah biohem namun sifatnya klastik. Jadi dia sama seperti biohem, tetapi dia membentuknya berupa batuan-batuan klastik ganti hancuran dari batuan sebelumnya. Kemudian ada geode. Geode itu merupakan dijumpai pada batu gamping berupa rongga-rongga terisi oleh kristal yang tumbuh ke pusat rongga. Gitu nggih. Jadi ketika ada batuan gamping terumbu gitu ya, dia mesti ada rongga-rongganya, tapi di rongga-rongga itu terisi kristal yang arah kristalnya itu tumbuhnya masuk ke pusat rongganya seperti itu. Kemudian ada stiolit. Stiolit itu adalah kenampakan bergerigi pada batuan gamping hasil pelarutan. Contohnya ini ya stiolit. Ada gerigi-geriginya gitu buat pengendapan seperti itu. Nah, itu untuk strukturnya. Jadi struktur batuan gamping struktur batu sedimen non klastik itu ada secara umum ada 4 yang di awal, yaitu ada oolitik, pisolitik, konkresi, dan juga fosfoliferus. Tapi perkembangannya ketika kita mengidentifikasi batuan karbonat itu memang ada banyak, ada biohem, biostom, kemudian kon-in-kon, ada stiolit, ada geode seperti itu. Nah, silakan teman-teman bisa membaca lagi lebih dalam pembedaannya apa yang saya jelaskan, karena memang ini adalah hanya luarnya saja, teman-teman diharap untuk bisa belajar mandiri. Kemudian untuk tekstur, untuk tekstur di batuan sedimen non klasik ini memang berbeda dengan sedimen klasik. Kalau batuan sedimen non klasik teksturnya hanya ada satu, jadi dari ukuran butirnya saja. Ada yang ukuran butir kasar, ada ukuran butir sedang, ada ukuran butir halus, ada ukuran butir sangat halus, dan seterusnya. Kalau yang butir kasar lebih dari 2 mm, kalau yang butiran sedang yaitu 1/16 sampai 2 mm, butiran halus itu 1/256 sampai 1/16, kalau yang sangat halus kurang dari 1/256 seperti itu. Itu yang batuan sedimen non klasik. Nah, jadi kalau di batuan sedimen klasik itu juga ada karena nanti ketika teman-teman mengidentifikasi batuan sedimen non klasik itu ada yang memang kristalnya terlihat, ada yang kristalnya tidak terlihat. Kalau kristalnya terlihat, teman-teman bisa bedakan ukuran butirnya pakai skala Wentworth. Tapi ketika kristalnya tidak terlihat, dia berarti masuk kelasnya amorf. Sehingga ya misalkan satu batuan bongkah itu tidak kelihatan butir-butirnya bersama semua satu kesatuan, itu namanya amorf, strukturnya amorf. Itu dari mineral yang tidak membentuk kristal-kristal metamorf seperti itu. Jadi kalau kristalin berarti dia masuknya ukuran butirnya ada kelasnya, kalau amorf tidak. Nah, kemudian untuk komposisinya bagaimana? Nah, komposisi mineral batuan sedimen non klasik itu ada komposisi kandungan mineral karbonat dengan mineral lain. Jadi dilihat dari keberadaan monomineralik karbonat, apakah ada mineral karbonatnya atau tidak gitu. Karena memang kalau untuk yang batuan sedimen non klasik ini memang terbentuknya ada sifatnya karbonatan dan juga silikaan. Apakah dia mengandung monomineralik karbonat? Nah, ini untuk kunci interpretasinya. Jadi dilihat dari tekstur dan juga tekstur, dari komposisi mineral utamanya apa, dan ciri batuannya apa. Nanti bisa ketahui nama batuannya. Oh, dia butirannya halus. Kemudian dia ada batu gamping dan juga mineral lempungnya. Kemudian warnanya cenderung
warna cenderung abu-abu muda, putih kecoklatan, sehingga dia namanya adalah napal dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh, kemudian saya berikan contoh ya beberapa. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini apakah termasuk batuan klasik atau non klasik itu dari contohnya. Ini adalah contoh dari batuan sedimen klastik. Kenapa klastik? Karena dia hasil dari proses pengendapan. Terlihat dari apa? Dia dari ukuran butirnya yang sangat beragam. Ketika teman-teman menemukan ada ukuran butir yang sangat beragam dalam satu kesatuan, dia mesti karena pengendapan. Dari hancuran batuan sebelumnya kemudian terendapkan seperti itu. Karena kalau dari organisme mesti ukuran butirnya itu cenderung kecil-kecil, tidak sebongkah besar-besar seperti ini. Klasik gitu ya. Berarti ketika klasik kita harus identifikasi apa? Misalkan ukurannya dulu. Ukurannya bagaimana? Apakah dia masuk arenit, masuk rudit, arenit atau ilutit? Oh, adalah ukurannya besar, berarti mungkin lebih dari 2 mm, berarti dia masuk ke kelas rudit seperti itu. Kemudian roundness-nya bagaimana, kebundarannya? Oh, dia sangat membulat atau membundar gitu nggih. Dia dari ukuran ininya ya. Teman-teman, dia dari ininya kan dia membundar, berarti dia membulat. Berarti dia adalah konglomerat. Tadi tinggal dilihat, dicocokkan di tabel sebelumnya. Kalau yang di batuan sedimen klastik ya. Nah, klastik, rudit, kemudian membulat. Rudit, membulat, berarti konglomerat seperti itu. Tinggal dicocokkan di sini, ketemu nanti. Nah, sangat mudah kan? Nah, kemudian selanjutnya, ini kira-kira apa? Klasik atau non klasik? Dilihat ada perlapisannya, berarti dia mesti non klasik. Karena apa? Butirannya halus seperti itu ya. Butirannya halus, ukurannya apa? Oh, ukurannya mungkin tengah atau sangat kecil. Yang membedakan antara yang ukuran butirnya halus dan sangat halus itu dilihat dari kasat matanya. Kalau yang sangat halus itu dari kasat mata tidak ada butir-butirnya, jadi hampir sama seperti itu. Tapi dia masih bisa terlihat, berarti dia mungkin masuk ke yang arenit seperti itu, yang tengah itu kan seperti itu. Bukan ilutit, karena ilutit itu biasanya sudah tidak bisa dilihat dari kasat mata. Tapi kalau arenit masih bisa, tapi cuma ukurannya kecil-kecil. Sortasinya bagaimana? Oh, sortasinya dia dilihat. Wah, ini saya zoomkan ya. Sortasinya berarti dia sangat bagus gitu nggih, baik gitu. Berarti dia apa? Adalah arkos seperti itu. Ini ada contoh, tinggal mencocokkan di tabel tadi ya. Arenit sortasi baik gitu. Kita lihat. Arenit sortasi baik, berarti dia masuk ke dalam yang sifatnya arkos seperti itu. Nah, dan saya kira sangat mudah sekali ya, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi parameter di tiap batuan sedimen, baik itu klasik dan non klasik, tinggal nanti dicocokkan dengan tabelnya dia masuk ke batuan apa seperti itu. Tetapi nanti ketika teman-teman sudah semakin berpengalaman, sering melihat mengidentifikasi batuan, mesti akan sudah tanpa harus melakukan identifikasi per parameter, mesti akan sudah tahu jenis batuannya itu apa. Itu adalah tergantung dari pengalaman. Semakin sering teman-teman melihat batu, menemui batu, mengidentifikasi, maka teman-teman akan semakin lebih mudah untuk mengetahui jenis batuan sedimen itu apa seperti itu. Ya teman-teman, mungkin itu dari saya. Jadi intinya ketika kita ingin mengidentifikasi batuan sedimen, berarti kita harus tahu dulu batuan sedimen itu masuk ke klasik atau non klasik. Setelah teman-teman tahu, teman-teman bisa mengidentifikasi kalau yang batuan sedimen klasik dilihat dari struktur, tekstur, kemudian tekstur terbagi jadi ada keukuran butir, ada kebundaran, ada sortasi, kemudian ada komposisi mineral, ada warna. Tapi kalau yang dia masuk non klasik, berarti dia pakai warna, struktur, tekstur, dan juga komposisi mineral seperti itu. Dan di tiap masing-masing juga berbeda-beda. Misalkan untuk struktur di batuan sedimen klasik berbeda dengan yang non klasik, karena yang non klasik cenderung dominan ada struktur berlapisannya akibat pengendapan, tapi kalau yang non klasik tidak ada seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait batuan sedimen. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas batuan yang terakhir, yaitu batuan metamorf seperti itu, termasuk cara mengidentifikasinya.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.